Kemarin kita telah melihat Narukami yang pada akhirnya diturunkan menggantikan Tsuchida. Lalu, apakah Narukami bisa menjadi solusi untuk tim Sakuragi yang sekarang sedang tertinggal 1-0? Jadi, langsung aja kita bahas. Narukami yang masuk menggantikan Tsuchida, para pemain cadangan bertanya apa nggak masalah kita menurunkan Narukami sekarang. Pelatih Sakuragi pun menjawab kalau sebenarnya dia ingin menunggu sedikit lebih lama lagi, tapi ya kalian juga tahu sifat Narukami itu kayak apa. Kita juga sudah melihat dia yang bekerja keras selama 3 tahun ini, kurasa semua orang yang ada di Sakuragi akan mengerti hal ini. Itu juga salah satu alasanku berada di Sakuragi, aku telah membuatnya menderita untuk waktu yang cukup lama, dan para pemain cadangan menjawab jika perasaan pelatih pasti sampai pada Narukami. Di sisi lain, Narukami yang baru saja masuk langsung memberikan arahan kepada Kisaragi, Tokira, dan juga para tahun pertama. Ia juga berkata kita akan baik-baik saja selama kalian mendapatkan bola dan memberikannya kepadaku. Sementara itu, saat Narukami masih terus mengoceh, wasit meniup peluit dan berkata untuk segera memulai pertandingan. Para pemain Sesiki yang melihat itu pun gak percaya dengan apa yang Narukami instruksikan kepada rekan-rekannya, tapi Kimista berkata untuk tetap fokus dan mulai sekarang bermainlah seperti pertandingan ini baru saja dimulai. Nah, pertandingan yang akan dimulai kembali, Narukami terlihat sangat bersemangat. Bahkan saking semangatnya, ia berdiri di depan Kondo yang akan menendang bola. Narukami juga berkata kepada Kondo untuk langsung memberikan bola, tapi ya Narukami yang berdiri di depan gawang Kondo kena geplak Indo yang bertanya kenapa kau meminta bola tepat di gawangmu sendiri. Kau itu striker, jadi cepat maju ke depan. Para pemain cadangan Sakuragi yang melihat itu pun memasang ekspresi panik karena Narukami bertindak semaunya. Tapi pelatih Sakuragi menjawab nggak masalah jika Narukami nggak efektif, aku akan langsung menggantikannya. Di samping itu ada penonton yang berkata jika Narukami nggak pernah berubah, setiap dia masuk ke dalam pertandingan suasananya langsung cerah seperti bunga yang akan mekar. Para pendukung Sakuragi pun mulai berteriak untuk menyemangati Narukami, dan hal itu membuat orang yang nggak tahu kemampuan Narukami bertanya apa dia emang sehebat itu. Tentu orang yang di sebelahnya bilang kalau kau memang fans sepak bola sejati, kau harus tahu siapa itu Narukami. Dia itu orang yang unik karena selain luar biasa, Narukami juga orang yang lucu. Meski sangat disayangkan ia yang sudah tahun ketiga, tapi ia memiliki badan yang sangat kurus. Bahkan ada yang bilang dibandingkan Tsukamoto, Narukami itu lebih kecil. Namun terlepas dari itu semua, dia adalah seorang pendribble yang sangat hebat. Narukami bisa melewati 4 atau 5 orang sekaligus, jadi aku rasa pertandingan ini akan sangat menyenangkan. Di sisi lain, Hoshina juga berkata jika Narukami membawa bola dan berada di posisi yang bagus, andai kau ceroboh itu sudah jelas dia akan dengan mudah mengalahkanmu. Bahkan Kazuhiko menyebut belum ada tim yang benar-benar sukses menahan Narukami. Aku sangat menantikan bagaimana Seishiki akan mengurus Narukami di pertandingan ini, dan di samping itu pelatih Inazawa terlihat mengamati jalannya pertandingan dari posisi yang gak biasa, atau bisa dibilang posisinya sekarang lebih maju. Nah, pertandingan yang sudah dimulai, kita diperlihatkan Kisaragi yang menguasai bola, namun di sana juga ada Oshiba yang langsung melakukan pressure. Bisa dibilang strategi Seishiki nggak berubah, 3 penyerang mereka masih terus-menerus melakukan high pressure, tapi meskipun begitu, Kisaragi masih bisa memberikan operan kepada Arima. Narukami pun langsung berteriak untuk meminta bola, tapi gokilnya, para pemain Seishiki langsung menutup jalur operan kepada Narukami. Para pencari bakat berkata jika Seishiki menerapkan strategi anti Narukami dengan tidak membiarkannya menyentuh bola. Namun gak cuma
cuma Narukami saja, karena ketika Arima melihat ke sisi lain dan mencari Indo, ia juga dikawal oleh dua pemain Seishiki. Tapi di sisi lain ada Tokira yang bebas dan berteriak untuk memberikannya operan. Tokira juga memanggil Narukami untuk mencari ruang, namun di saat yang bersamaan ada Usui yang terus menempel Narukami. Pencari bakat berkata Usui menempel Narukami berniat untuk mengintercept. Jika Tokira mengumpan, sudah pasti ia bisa mencuri bola. Tokira pun gak jadi mengoper dan memilih untuk mengirimkan bola ke belakang. Di sisi lain, Natsu berkata jika hal seperti ini memang sudah biasa terjadi dan hal yang akan Narukami lakukan adalah turun ke belakang untuk bisa mendapatkan bola. Apa yang Natsu katakan memang benar, karena saat Kisaragi menguasai bola, di sana ada Narukami yang berkata untuk memberikannya bola. Tokira yang melihat itu pun berteriak untuk Narukami nggak mundur, tapi Narukami menjawab kalau ini nggak masalah, aku hanya mundur sedikit. Para penonton yang melihat itu pun terkejut, tapi ya meski Tokira marah-marah, Kisaragi tetap memberikan operan kepada Narukami. Ia yang menerima bola pun memasang ekspresi senang dan sembari berbalik arah, Narukami berkata jika sepak bola adalah tentang membawa bola. Tapi semua orang kemudian dibuat terkejut karena Narukami yang berbalik arah di sana sudah ada Usui yang maju dan menghadang dirinya. Tentu para penonton dibuat tidak percaya karena Usui maju hanya untuk tetap bisa menempel Narukami, dan sepertinya Usui memang ditugaskan untuk bisa menghentikannya. Di sisi lain, Hoshina berkata Usui yang maju meninggalkan 3 pemain bertahan, Nitobe, Hayase, dan juga Haibara. Tapi di saat yang sama Tsukamoto dan juga Mitsuki turun bertahan, hanya meninggalkan Oshiba di barisan depan. Seishiki menggunakan formasi 3-5-1 dan menjadikan Usui pemain yang sangat bebas. Marco dan pelatih Akiko juga paham akan formasi Seishiki, dan pelatih Akiko berkata jika ini adalah taruhan berdasarkan kesombongan, keangkuhan, dan juga dugaan bahwa Usui sudah pasti bisa menang melawan Narukami. Suasananya pun sedikit tegang, apalagi seluruh mata kini melihat ke arah Narukami dan juga Usui. Tokira juga yakin jika Narukami nggak bakal mudah untuk dihentikan. Di sisi lain, Tsukamoto juga berkata Narukami memang luar biasa hebat. Tapi bagi kita, membayangkan Usui kalah itu sangat nggak mungkin. Nah, Narukami yang berhadapan dengan Usui, ia berkata pada awalnya aku tak menyukai julukan yang diberikan oleh orang-orang. Tapi lama-kelamaan aku menyadari jika itu adalah sebuah pujian untuk seorang striker. Usui pun kemudian bertanya julukan seperti apa yang orang-orang berikan kepadamu. Narukami pun menjawab The Grimmer Reaper atau Malaikat Maut. Tapi dengan muka yang sedikit songong, Usui menjawab jika itu cupu banget. Narukami pun mulai bergerak dan Usui juga di sini terlihat bisa mengikuti kecepatan yang Narukami tunjukkan. Pelatih Akiko yang melihat itu pun terkejut karena mereka berdua cepat banget. Namun ketika Narukami dan Usui berduel, Ubukata mengingat apa yang pelatih Nazawa rencanakan, dan kita kemudian diberitahu strategi seperti apa yang Seishiki terapkan untuk menghentikan Narukami. Pelatih Nazawa berkata jika pada akhirnya Narukami bisa melepaskan diri atau bisa menguasai bola, kedua fullback kita harus merubah posisi dan bermain sebagai back tengah. Komando akan diberikan sepenuhnya kepada Nitobe, dan untuk mengisi dua sisi lapangan yang kosong, Mitsuki dan Tsukamoto juga akan mundur. Pelatih Nazawa juga membebaskan para pemainnya. Ia nggak masalah jika pada akhirnya harus menggunakan 5 pemain bertahan. Sementara itu Oshiba tidak perlu ikut mundur. Mungkin kau memang tidak banyak membantu ketika kita dalam formasi bertahan, tapi kau juga harus siap ketika kita punya kesempatan untuk melakukan counter attack. Sakuragi pasti akan terus memberikan bola kepada Narukami.
inti dari strategi kita adalah untuk tidak membiarkan Narukami melakukan apa yang menjadi tugasnya. Kita memang bermain imbang 10 lawan 10, tapi itu nggak relevan. Mengingat seberapa besar kontribusi yang bisa ia berikan. Suzuki dan Haibara pun bertanya, jadi siapa orang yang akan diberi tugas untuk menghentikan Narukami? Dan sudah jelas kalau itu adalah Usui. Usui yang mendengar itu pun tidak protes. Kokubo juga berkata di dalam hatinya, memang tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Usui, tapi tetap saja itu akan sangat sulit. Kimista, Satao, dan Suzuki juga berkata mereka harus siap jika pada akhirnya Usui kalah. Namun pelatih Nazawa melarang hal itu karena mereka bertiga punya kewajiban untuk menghentikan Indo. Mengalahkan Narukami dalam duel 1 lawan 1, kau pasti bisa melakukannya. Setelah berkata seperti itu, suasananya malah jadi hening. Ya, bagi para pemain Seishiki ini cukup sulit karena saat Interhack mereka sudah mengepung Narukami dengan 4 pemain. Tapi ya dia masih bisa lolos. Nah, Usui yang diberi tugas untuk menghentikan Narukami dalam duel 1 lawan 1 oleh pelatih Nazawa, yang mengejutkan ia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Tapi Usui kemudian meminta tolong kepada Ubukata apakah ia bisa membantu dirinya untuk mengumpulkan data-data tentang SMA Sakuragi. Ubukata yang mendengar itu pun terkejut, namun ia menyanggupi apa yang Usui minta. Mereka berdua pun meninggalkan ruang rapat dan hal itu juga membuat para pemain terkejut sekaligus bingung karena Usui tidak berkata jika ia akan menyanggupi tugas yang pelatih Nazawa berikan atau dia menolak tugas itu. Nah, Usui dan Ubukata yang pergi, mereka berencana untuk melihat rekaman pertandingan Sakuragi di ruangan audio visual. Ya, semacam warnet gitu. Di perjalanannya, Ubukata bertanya apa Usui paham pesan yang tadi pelatih Nazawa sampaikan. Usui pun bertanya tentang pesan apa, dan Ubukata bilang tentang apakah kau bisa melakukannya. Namun ya, Usui cuma bilang melakukan hal itu ya. Nah, kita kemudian berpindah di mana Usui dan Ubukata yang sedang menonton pertandingan SMA Sakuragi. Di dalam hatinya, Ubukata sebenarnya bingung tentang hubungan Usui dan juga pelatih Nazawa. Di sisi lain mungkin itu sangat kuat, tapi di sisi lain lagi, siapa orang yang bisa menolak jika diberi tanggung jawab, tapi saat dirinya berada di depan semua orang. Hubungan antara Usui dan pelatih Nazawa, Ubukata nggak bisa menggambarkannya, mungkin seperti guru dan juga murid, pelatih dan pemain, atau mungkin ayah dan juga anak. Meski bukan seperti itu juga, dan apapun sebutannya, pelatih Nazawa sangat mempercayai Usui, itu tidak bisa dibantah. Nah, di dalam lapangan, Usui yang bisa mengikuti pergerakan Narukami membuat semua orang terkejut, apalagi setelah itu Narukami memutuskan untuk berhenti. Ubukata juga berkata di dalam hatinya jika apa yang Usui lakukan itu sesuai seperti yang direncanakan, tapi menurut para pencari bakat, daripada mengatakan jika Usui berhasil menghentikan Narukami, lebih tepatnya Narukami sendiri ingin melihat bagaimana reaksi lawannya. Ya, intinya Narukami pengen tes dulu kemampuan si Usui, dan di sini autornya bilang jika di konfrontasi kedua ini Usui mulai mendekati Narukami setengah langkah. Namun bagi Narukami itu sama sekali nggak memberikannya tekanan, dan sebenarnya itu adalah sinyal bahaya dari Usui. Meski di sisi lain para penonton bilang jika Usui punya sifat kuat, ia seolah-olah memberikan perasaan jika ia bisa mencuri bola. Tapi Narukami sendiri juga punya pendirian kuat, meski nggak seharusnya juga untuk dia melewati Usui di posisi yang masih jauh dari gawang. Autornya juga bilang lagi kalau menonton video itu memberikan perasaan yang sangat berbeda daripada saat ia melawan Narukami di turnamen Interhack. Melawan Narukami yang sekarang yang semakin kuat, di momen ini Usui memiliki ide yang cukup berani. Ia juga berkata jika ide yang ia rencanakan memiliki kerugian yang cukup sedikit, mungkin dari 1 sampai 10 nilainya 4 sampai 6. Ia juga mengambil posisi sedikit lebih ke kanan karena Usui menganggap jika Narukami pergi ke sisi kiri, di sana akan ada Mitsuki yang sudah pasti bisa melakukan cover. Jadi
Jadi ya persentase Narukami melakukan itu lebih kecil, tapi sebenarnya Usui nggak 100% yakin karena banyak pendribble sudah menentukan arah kemana ia akan pergi sebelum ia mencoba melewatimu, dan Usui nggak yakin Narukami itu tipe pemain yang seperti itu atau bukan. Tapi gagasan Usui itu ternyata benar karena ketika Narukami mulai bergerak, ia memutuskan untuk pergi ke sisi sebelah kanan. Usui pun bisa mengikuti pergerakan Narukami dan gokilnya dengan satu langkah saja menggunakan kaki kiri bagian tumit, Usui mampu mencuri bola dari Narukami. Autornya juga bilang jika di pertaruhan dalam keadaan yang sulit, Usui berhasil menang secara telak. Tentu para pemain Sakuragi termasuk Narukami yang melihat itu memasang ekspresi tidak percaya. Ubukata juga bilang di dalam hatinya jika Usui berhasil melakukannya, bahkan dengan raut wajah yang masih terlihat dingin. Di sisi lain, para penonton juga berteriak, namun bagi Aiba ini sama sekali tidak mengejutkan. Pelatih Nazawa sendiri juga terlihat senang, tapi di samping itu, autornya bilang jika semakin berbahaya, semakin besar juga bayarannya. Karena sekarang Haibara yang seharusnya berada di belakang karena sudah berubah posisi menjadi back, yang mengejutkan ia sudah ada di samping Usui dan berteriak meminta bola. Tsunayama yang melihat itu pun berkata jika Haibara sudah mulai berlari sebelum Usui mendapatkan bola karena ia percaya jika Usui pasti akan menang.